Di situ mulai saya bikin optimisasi dari suatu distilasi, kemudian bikin fluidized bed reaktor model, semuanya itu pakai software. Semua kita bikin modeling pakai software. Beranjak sampai akhirnya saya buat satu model pembangkit ya, yang kapasitas masih 50 megawatt, tapi kita buat satu pembangkit dalam suatu software gitu, satu modeling. Lanjut lagi pulang ke Indonesia, terlibat dalam proyek di ExxonMobil, Cepu, Banyurip. Ternyata industri-industri besar itu, mereka sudah punya namanya operator training simulator. Jadi mereka punya, kalau Exxon kan dia di Cepu itu kan upstream ya, jadi oil and gas plant. Jadi mereka punya plant, mereka punya control room, dan mereka punya simulator. Simulator ini yang mereka pakai buat melatih operator mereka mengoperasikan plant yang sebenarnya. Lanjut terus, jadi bisa dibilang hampir 10 tahun pengalaman saya di bidang simulator ini. Dan apa yang saya rasakan, apa yang saya pengen kenalkan ke teman-teman, dan apa yang saya pengen dorong adalah, yang saya tahu sampai hari ini, industri besar seperti industri oil and gas, pembangkit, yang mereka beberapa punya simulator, simulator ini dikerjakan masih oleh engineer luar. Oleh karena itu kita sekarang bergerak masif ke pendidikan, ke politeknik, ke universitas, dan responnya sangat baik. Kita ingin di politeknik sudah punya pembelajaran berbasis simulator. Jadi misalnya teman-teman mau tugas akhir itu merancang suatu pembangkit, ya benar, ini valid, benar-benar di simulator, benar-benar pakai software ini. Jadi yang teman-teman buat itu kalau misal pembangkitnya tidak wajar, udah nggak mungkin juga dia bisa jalan. Ya. Jadi intinya dengan pembelajaran ini mulai dari kampus, ini akan mendukung teman-teman buat menguasai proses yang sebenarnya, memvisualisasi proses yang sebenarnya, bagaimana mengoperasikan proses yang sebenarnya. Tanpa simulator ini tidak bisa dilakukan. Jadi penting sekali mulai dari kuliah sudah dikenalkan ini. Jadi kalau kalian tugas akhir merancang pembangkit, yang kalian rancang itu bisa divalidasi benar apa enggaknya gitu, seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Di sini di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan disebutkan bahwa setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi. Ya, sertifikat kompetensi ini bukan berarti kalian kuliah lulus harus sudah megang sertifikat kompetensi. Enggak harus seperti itu ya. Bisa juga mungkin kalian udah lulus, kalian baru ikut pelatihan dulu, baru ikut uji kompetensi. Atau bisa juga kalian udah bekerja, nanti perusahaan kalian yang akan mengirim ke LSK untuk ikut uji kompetensi ini. Tapi Dikti sekarang sedang mendorong kampus bahwa ketika teman-teman lulus, udah memegang sertifikat kompetensi ini, dikeluarkan oleh LSK atau oleh LSP kampus, itu tidak masalah. Yang penting teman-teman sedang didorong untuk memiliki sertifikat kompetensi ini. Nah, sertifikat kompetensi ini apa? Kalau kita lihat di sini, ada jenjang-jenjangnya. Kalau berdasarkan pendidikan, kalau teman-teman dari D3 atau dari D4, itu ada di level 5 dan level 6. Ya. Artinya kalau kalian mau ambil uji kompetensi, seharusnya di level 5 atau level 6. Tapi kalau kita lihat ke sini, level 5 dan level 6 itu, dia sudah levelnya supervisor atau manager. Nggak mungkin juga kalian baru lulus udah langsung masuk level sini kan. Jadi kalau kalian baru lulus mau ambil uji kompetensi setelah ikut pelatihan dan lain-lain, level yang kalian ambil bisa mungkin dari level 3 atau level 4. Ya, kalau D3 dan 4 ya. Mungkin kalau di level 2 ini SMK. Ya, jadi level 3 dan level 4. Jadi kalian harus mampu menguasai SOP dari suatu pengoperasian pembangkit, contoh. Ya, di sini. Jadi mungkin level 3 dan level 4 ini yang cocok. Oke, saya masuk lagi. Jadi kalau level 2, kalau kalian di pembangkitan, kok ini ada garis ya? Tunggu bentar. Ya, kalau di pembangkitan, di level 2, ambil sertifikasi level 2 contohnya, itu ada okupansi jabatan yang kalian bisa pilih. Saya ambil salah satu contohnya. Misalnya kalau level 2, kalau di PLTU, Pembangkit Listrik Tenaga Uap, salah satu contoh kerjaannya itu adalah sebagai operator peralatan bantu turbin, contoh. Ya. Di operator peralatan bantu turbin, nanti kalau kalian uji kompetensi ambil jabatan itu, ada namanya kompetensi inti, ada namanya kompetensi pilihan yang harus kalian ambil. Ya, salah satu kompetensi intinya yaitu contoh mengoperasikan sistem auxiliary steam. Nah, kompetensi pilihannya mengoperasikan kondensat sistem air kondensat, contoh.
atau mengoperasikan pelumasan bagi pelaksana madya. Nah, ketiga poin yang saya sebutkan ini semuanya bisa dipelajari dan dipraktekkan di dalam simulator yang kita punya. Ya, bagaimana kita lining up valve dalam kondensat sistem, contoh. Kemudian kalau kita mau nyalain kondensat sistem, apa aja harus kita persiapkan semua. Itu semua ada pembelajarannya dan pelatihannya di simulator. Ya. Kedua, kalau misalnya kalian mau ambil level 3, ya, level 3 contoh jabatannya apa? Nah, level 3 contoh jabatannya di sini operator senior lokal peralatan boiler, contoh. Artinya, di sini kalian jadi operator yang khusus menangani boiler, ya. Atau ada jabatan kedua, operator senior lokal peralatan turbin uap. Jadi kalian operator lokal menangani khusus turbin atau boiler aja. Nah, di simulator kita juga sama. Kita ada modul pengoperasian dan pembelajaran khusus buat boiler aja, jadi secara dalam. Ada juga modul dan pembelajaran khusus untuk turbin, ya. Jadi kita ada itu semua, ya. Di sini kan kalau level 3 harus mampu mengoperasikan boiler, ya. Nah, level 4, di sini ada level 4, kita lihat kemungkinan jabatannya apa. Level 4 ini operator control room unit PLTU batubara atau unit PLTU minyak. Nah, ini keduanya kita punya sekarang. Kompetensinya apa? Harus mampu mengoperasikan unit PLTU. Artinya satu unit, keseluruhan unit. Ya. Bisa dibilang 80% pengoperasian dari pembangkit PLTU itu dilakukan di dalam ruang kontrol, control room atau ruang kendali. Ya. Nah, simulator kita ini itu adalah control room yang offline. Ya. Bedanya apa? Jadi kalau control room di suatu pembangkit, kalau teman-teman yang udah pernah OJT atau pernah kerja praktek di suatu pembangkit, saya berani jamin ketika kalian di sana, kalian cuma boleh ngeliatin doang. Nggak mungkin kalian boleh belajar mengoperasikan di control room pembangkit tersebut. Karena kalau kalian buka valve atau matikan pompa, maka di lapangan dia akan mati beneran. Nggak bisa buat latihan. Ya. Nah, yang membedakan selain itu, kalau kita offline, jadi kalau kita matikan pompa atau nyalakan buka valve dan lainnya, itu tidak akan berpengaruh kepada pembangkit yang sedang bekerja. Kedua yang berbeda, kalau control room, semua data yang ditampilkan itu data yang ada di lapangan. Jadi misal ada tekanan throttle pressure atau ada steam temperatur. Nah, itu semua berdasarkan dari sensor yang ada di lapangan, ya, transmitter dan lain-lain. Kalau simulator kita, semua data itu merupakan hasil dari perhitungan model, ya, thermodynamic model. Ada software yang tadi saya bilang, kalau saya dulu pakai namanya Aspen. Kemudian waktu saya di Cepu itu namanya, saya pakainya Honeywell, ya, Unisim nama softwarenya. Saya dulu pernah pakai Umberto. Nah, sekarang saya pakai Simgenix dari Amerika. Nama software buat membuat nama thermodynamic modeling software itu Simupec. Nanti ke belakang ada juga gambarannya saya jelasin. Intinya, yang satu dari sensor, yang satu dari perhitungan software. Nah, valid nggak? Semua divalidasi, deviasi dari thermodynamic modeling ini itu cuma di bawah 5%. Jadi benar-benar bisa menyamai plan data, bisa valid ya. Nah, kalau kita bicara sertifikasi level 4, artinya ini sinkronnya 100% dengan simulator kita. Kenapa? Karena simulator kita itu adalah control room dari suatu pembangkit. Dan ini ujiannya adalah mengoperasikan control room. Jadi sinkron ya, ini level 4 dengan simulator kita. Kalau kita ambil yang integrated startup, kan berarti kita mengoperasikan keseluruhan dari suatu pembangkit. Nah, ini sinkron. Kalau ambil pelatihan yang startup, itu sinkron untuk ambil uji level 4. Kalau mau ambil uji level 3, bisa aja ambil pelatihan yang boiler aja, atau pelatihan yang turbin aja, contoh seperti itu. Nah, ditekankan lagi, Simgenix di sini, kita adalah perwakilan Simgenix, kita bukan lembaga yang mengeluarkan sertifikat kompetensi. Ya. Tapi kita memberikan pelatihan yang mendukung teman-teman bisa melewati ujian ini. Karena kalau udah ujian kompetensi, bukan berarti kalian harus mengoperasikan keseluruhannya. Bisa aja cuma ditanya 3 atau 5 hal, semuanya, tapi nanti random. Yang terkait dengan kompetensinya ya, jadi random dan tergantung dari penguji. Ya. Nah, kalau sertifikasi level 5, ini udah asisten manajer atau supervisor, selain mampu mengoperasikan satu unit, tentu lebih naik lagi. Harus mampu troubleshooting, harus bisa analisis, dan lain-lain yang bisa menetapkan hasil pengoperasian juga. Level 6 ini udah lebih tinggi lagi. Ini sudah levelnya manajer. Ya. Sampai sekarang yang saya tahu SKKTK baru sampai di level 6. Ya. Oke.
Bisa dilihat ini di Kompas tanggal 25 Januari kemarin, belum lama ini, kita sudah tanda tangan dengan ESDM, sudah disepakati bahwa LSK ESDM akan menggunakan simulator SIMGENIX sebagai wahana untuk ujian praktek dalam proses sertifikasi. Jadi sampai sekarang LSK ESDM itu baru punya namanya pembangkit listrik tenaga diesel dan pembangkit listrik tenaga surya di tempatnya mereka. Jadi dengan adanya kita di sini, control room ini, bisa dipakai sebagai ujian, wahana, tempat uji praktek untuk sertifikasi operator atau engineer di PLTU. Ya. Nah, di sini juga sama, Kementerian SDM menggunakan simulator untuk sertifikasi. Ya. Di sini di paling bawah ada satu poin yang digarisbawahi sama Pak Ketua BPSDM, Kepala Badan lah gitu ya. Jadi mereka mendorong agar kampus-kampus mulai memasukkan simulator di dalam proses pembelajaran sehingga nanti membantu teman-teman juga kalau mau daftar kerjaan itu udah megang sertifikatnya itu. Oh, saya udah pernah mengoperasikan suatu pembangkit. Tentu ini sangat mendukung ya. Nah, saya juga coba cerita. Jadi tahun lalu itu 60 mahasiswa Polban ikut training di tempat kita. Kemarin waktu ketemu terakhir dengan dosennya cerita, Pak Nugroho, kemarin ada beberapa siswa saya diterima sebagai operator di pembangkit. Ternyata mahasiswa itu cerita, Pak, ini sertifikat SIMGENIX ini ngebantu. Jadi meskipun singkat pelatihannya, tapi seenggaknya memberikan gambaran ke industri. Seenggaknya mahasiswa ini tahu, udah pernah nih jadi operator beneran di control room, bisa mengoperasikan. Jadi ini suatu program percepatan lah, percepatan untuk pelatihan, lebih cepat menguasainya gitu. Karena kan kalau kita udah pernah pegang sama kita belum pernah pegang sama sekali, tentu rasanya beda. Jadi kita sedang mendorong sekali, banyak sekali dengan kampus-kampus kita bekerja sama. Ini dengan Institut Teknologi PLN. Februari kemarin kita sudah tanda tangan juga. Mereka akan menerapkan simulator kita sebagai kurikulum integrate dalam program kurikulumnya. Nanti saya ada beberapa tahap pembelajaran, itu akan mereka pakai dari semester awal sampai semester akhir. Jadi ibaratnya dengan ada simulator ini di kampus, kampus rasa punya satu control room dari pembangkit. Ya. Ini banyak dengan Telkom University, dengan Polban, kita sudah banyak sekali. Apalagi dengan Batam. Batam semester depan mulai menggunakan simulator. Udah beres administrasinya, semester depan akan digunakan sebagai, ya dia juga masuk dalam kurikulumnya. Dipakai juga. November kemarin bahkan rekan-rekan dosen di Politeknik Negeri Batam sudah di training full bagaimana mengoperasikan dari awal sampai akhir pembangkit ini. Oke. Lanjut lagi, sekarang kita ada di era industri 4.0 atau ada istilah yang dikenal dengan digital twins. Ya. Apalagi dengan adanya corona ini, mau nggak mau kita udah nggak bisa mundur, kita harus maju ke arah digital. Ya. Jadi ke depan bukan nggak mungkin uang kertas sudah nggak ada, semua digital. Bahkan nantinya bukan tidak mungkin lagi operator atau engineer mengoperasikan pembangkit nggak di tempat. Ya. Misal pembangkitnya ada di Kalimantan, mungkin operator atau engineer ada di Jakarta. Dia bisa mengoperasikan pembangkit mereka jarak jauh seperti itu. Kalau di Jerman itu sudah biasa, ada namanya PIMS, Process Industrial Monitoring System. Jadi bisa dari rumah kita mantau data plan dan lain-lain. Ke depan ini akan makin galak, makin banyak hal-hal seperti ini. Kita udah nggak bisa lagi dielakkan, ya. Nah, jadi industri 4.0 ini adalah technologies for visualization. Semua benda fisik akan dibuat visualnya. Ya. Kayak main game aja sekarang udah 4D, bukannya 2D lagi ya. Kemudian industrial process are becoming increasingly digital. Kita sebut dengan digital twins. Digital twins ini dapat membantu optimisasi dari pengoperasian dan pemeliharaan dari suatu industrial process. Jadi mungkin kalau dulu kita bicara tentang simulator, yang paling banyak pakai adalah oil and gas ya. Oil and gas itu kan yang biasa besar, dananya pun besar gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang, pembangkit-pembangkit itu udah mulai pakai simulator pelatihan ini ya, kayak di Suralaya, di Tanjung Jati itu mereka pakai, tapi kan hanya untuk internalnya mereka saja. Nah, yang berikutnya lagi kita lihat kalau di luar negeri water treatment system aja udah pakai simulator. Bahkan nanti di dunia kedokteran nggak menutup kemungkinan juga dokter sebelum melakukan tindakan atau operasi disimulasikan dulu, dilihat success rate-nya dan lain-lainnya. Jadi kita akan ke arah sini. Sudah tidak bisa dihindari lagi, harus mulai belajar dan dikenalkan. Ya, ini tentang OTS. Tadi saya sudah jelaskan ya bedanya dengan control room. Intinya ini adalah control room yang offline. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ya ini
dalam suatu pembangkitan, dalam suatu pengoperasian dari suatu pembangkit, poinnya apa aja? Ini ada di sini semua, boiler, turbin, dan lain-lain ya, safety, pengoperasian. Nah, ini semua nggak mungkin kita bisa pelajari sebagai satu loop kalau kita nggak punya wahananya. Ya. Nggak mungkin juga satu kampus punya satu pembangkit. Ya. Mungkin punya pembangkit yang kecil ya, yang kecil sekali yang skala ini, tapi tetap saja tidak mewakili PLTU yang 400 megawatt, yang 1000 megawatt tidak bisa mewakili. Kemudian ketika kita belajar boiler aja atau turbin aja, itu juga berbeda ketika kita belajar sebagai satu loop, sebagai satu pembangkit. Contoh, kalau ada satu valve yang gangguan, itu efeknya, misalnya valve di circulating water gangguan, itu efeknya bisa membuat keseluruhan pembangkit mati, bisa membuat boiler mati, bisa membuat turbinnya mati. Padahal valve itu bukan di boiler, contoh seperti itu. Jadi kita mempelajari hal-hal seperti ini harus di control room ya. Selain itu, pembelajaran control room itu, pembelajaran pengoperasian pembangkit tidak hanya waktu kondisinya nggak ada masalah, tetapi yang paling penting itu bagaimana kalau ada masalah, kita harus tahu apa yang menyebabkan masalah tersebut, mencegah masalah itu terjadi kembali dan mengatasinya bagaimana. Itu semua hanya bisa dilakukan dengan simulator. Nah, ini ada grafik bagus sekali. Jadi learn the why before how. Jadi di sini menekankan menjadi seorang operator atau seorang engineer itu jangan kita hanya menghafalkan prosedur. Kita tahu oh langkahnya ini, tapi kita tidak tahu background di belakangnya, fundamental di belakangnya. Kenapa kondenser harus vakum baru turbin kita boleh nyala. Hal-hal seperti itu harus dipelajari ya. Nah, bagaimana optimal proses pembelajaran itu ya. Jadi biasanya dimulai ketika kita kuliah atau ya kita kuliah awal itu kita belajar teori-teori ya, kita belajar teori pompa, kita belajar teori turbin, kita belajar teori boiler dan lain-lain. Nah, idealnya di kampus itu sudah dikenalkan dengan simulator based fundamental and basic operation menggunakan generic simulator seperti yang kita punya sekarang. Kita punya dua. Kita punya simulator batu bara, kita punya satu simulator minyak dan gas. Nah, generik artinya kita nggak perlu teman-teman berlatih pakai punya Medco atau punya Python atau punya siapa. Enggak, kita di sini generik simulator. Yang mau kita tekankan bukan harus paham pengoperasian plannya Python. Enggak, yang kita harus tekankan di sini adalah basic pengoperasian dari pembangkit batu bara. Mau pembangkit batu baranya itu A, B, C, D, E, tentu banyak sekali. Yang penting kita punya mewakili proses secara keseluruhan. Ya. Hal itu yang ditekankan. Ketiga, itu adalah ketika kita ada praktek di lapangan, OJT ya. Di situ teman-teman dibawa keliling dari pembangkit dan lain-lain ya. Ada transfer ilmu. Tetapi kalau misalnya pernah ke pembangkit, saya udah berapa kali kunjungan ke pembangkit, ya itu juga sebenarnya susah buat belajar karena ya kita lihat kayak boiler aja itu gedung tingkat 3 besarnya ya, besar sekali, turbin dan lain-lain. Dan kita nggak bisa ngeliat dinamika prosesnya. Semua dinamika prosesnya hanya bisa dilihat di control room. Makanya proses pembelajaran paling penting adalah melalui control room. Ya. Terakhir, nah ini namanya spesifik simulator. Ini ketika teman-teman nanti udah bekerja, mungkin teman kerjanya di Suralaya atau di Python, mereka sudah punya spesifik simulator. Di mana simulator ini sama persis modelnya dengan pembangkitnya mereka. Ini namanya spesifik simulator. Jadi ini sequence-nya, tahapannya. Bisa bayangkan kalau di tahapan kedua ini hilang. Ketika kalian nanti langsung didudukkan di control room, kalian pasti, wah, saya belum pernah pegang sama sekali. Tapi kalau kalian pernah waktu kuliah atau di pelatihan ini, tentu, oh, lebih confidence. Intinya seperti itu ya. Dengan mengikuti 4 step ini, tentu value of asset di sini adalah teman-teman yang mau bekerja atau sudah bekerja, akan jauh lebih bernilai di dunia industri nanti. Oke. Nah, sekarang saya sedikit perkenalan tentang Simgenix. Jadi saya sudah pakai beberapa macam software dulu. Saya pernah Aspen, saya pernah Honeywell. Nah, sekarang saya pakai Simgenix. Keunggulan utama dari Simgenix, satu adalah yang saya lihat dari yang lain, Simgenix tidak hanya menyediakan sistem yang sangat bagus, tetapi Simgenix menyediakan program pembelajaran. Ya, jadi dia kasih bahan ajar, dia kasih kurikulum, dia kasih materi training, dia kasih ujian, bahkan scanner-scannernya semua udah diberikan. Ya. Jadi kalau kita punya sistem yang bagus, kalau kita tidak punya panduan pemakaiannya, itu akan sia-sia. Nah, Simgenix tidak seperti itu. Dia kasih sistem yang bagus, dia kasih juga cara pakainya, step by step-nya semua, biar semua ilmunya bisa terserap. Ya.
Kemudian, Syngenix itu tidak hanya terbiasa dengan industri, dia sudah lebih dari 50 kampus atau college di Amerika, di Kanada, di Timur Tengah, dan lain-lain, itu pakai simulator mereka. Ya. Jadi, apa bedanya? Mereka mampu membuat sistem yang detail, tetapi tidak kompleks. Jadi, untuk yang masih awam, sangat mudah dipelajari. Contoh, tahun lalu, 60 mahasiswa Polban ikut training di kita, 95% berhasil startup suatu pembangkit kita. Ya. Harusnya tahun ini juga sudah berjalan, semoga tidak terundur lebih lama karena COVID ini. Tapi intinya, yang awam saja bisa mengoperasikan dengan panduan yang kita punya ini. Oke, dari 1989, Syngenix berdiri, sekarang spesialisnya di simulasi pembangkit, ya, di training, engineering juga, ya, operational audit. Ya. Area-area yang Syngenix kerjakan, simulasinya itu ada di combined cycle, di open cycle, dan konvensional yang kita punya sekarang batu bara dan gas minyak, dan beberapa ada di nuclear power plant. Ya. Nah, bisnisnya ada di Amerika, di Grand Junction, di Colorado. Nah, ini kita lihat persebarannya. Di Amerika ini, kita lihat titik-titik merah ini udah banyak sekali. Jadi, udah ratusan kalau portofolio mereka di Amerika, pembangkit, kampus, semua itu udah pakai simulator mereka buat pembelajaran. Di Eropa, di Afrika, di Timur Tengah, di Aussie, dan ini ada di kita, di Indonesia. Pertama, kita adalah perwakilan resmi dari Syngenix untuk Asia Tenggara. Tidak hanya dalam penjualan, tetapi juga dalam kita ditunjuk resmi sebagai tempat training, sebagai penyedia pelatihan resmi dari Syngenix. Oke, kalau kita bicara simulator, ada 3 macam. Yang pertama itu full scale simulation. Ini artinya control room dan simulator kita itu terhubung dengan 2 arah. Jadi semua data yang ada di control room akan terupdate di simulator kita. Demikian juga simulator kita bisa memberikan action atau perintah ke control room. Ya. Ini paling mahal, ini seperti dikerjakan di Cepu kemarin di Exxon. Paling mahal dan sulit untuk bisa detail modelnya. Biasanya banyak black box modeling. Nah, yang kedua ada namanya virtual emulation. Ini yang kita punya sekarang. Jadi satu arah. Jadi control room itu kita copy paste dalam simulator kita ya. Jadi display-nya sama, identik, logiknya sama, dan kontrol algoritmnya pun identik. Ya. Dan yang ini artinya simulator kita ini pembangkit aslinya ada. Contoh yang kita punya sekarang itu pembangkit aslinya ada di Kansas, di Westar Energy namanya. Kemudian ada namanya generic emulasi. Ya. Jadi ini mungkin teman-teman kalau punya softwarenya nanti ya, Simupek, teman-teman mau bikin satu model pembangkit. Ya, buat tugas akhir teman-teman. Nah ini kita sebut dengan generic emulation. Jadi teman-teman bikin pembangkit, ya pembangkit aslinya belum ada gitu ya. Coba kita desain aja satu pembangkit. Nah ini seperti ini paling murah. Nah, Syngenix ini sudah jadi partner resmi dari ABB dan Foxboro ya, Schneider Electric. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, software modelingnya, yang thermodynamic modeling software ya, namanya Simupek kalau di Syngenix ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, contoh di sini mungkin gampangnya. Jadi kita bisa bikin suatu proses dalam pembangkit, desain. Misalnya tugas akhirnya mau rancang pembangkit, nah ini bisa dilakukan di sini. Udah ada library-nya, nanti kita tinggal drag and drop, taruh kompresor, kita set masukannya, keluarannya, set spesifikasinya, kemudian dia masuk kemana. Jadi bisa bikin satu proses pembangkit yang lengkap sekali. Di sini bisa lihat bahkan ada logic algoritmnya, ya, ada laddernya. Kalau teman-teman di elektro mungkin paham sekali dengan ladder diagram ini ya, bikin sequence, cause and effect diagram, bikin safety-nya. Jadi kalau misalnya kita mau matikan pompa, valve-nya harus nutup dulu dan lain-lain seperti itu. Ya. Jadi software ini sebenarnya blank. Jadi kita bisa bikin pembangkit apapun di sini. Nah, bahkan sekarang ada namanya virtual instruktur ya. Jadi virtual instruktur ini udah nggak perlu lagi ada bapak ibu dosen di dalam kelas nongkrongin teman-teman operasiin pembangkit. Nggak perlu. Memang kalau sekarang awal tetap masih perlu lah. Tapi nanti ke depan udah makin canggih ya. Kita kalau mau pakai ini bisa, udah nggak perlu lagi. Jadi nanti reportnya semua tercatat dan terekam ya. Jadi misalnya dari awal sampai akhir gimana kita menjaga deaerator level itu nanti ada grafiknya. Steam temperatur kita bagaimana, listrik kita stabil apa enggak, itu semua ada time by time-nya, reportnya semua tercatat. Kemudian ada skenario setup, ada recorded action, sama ada TUT. Jadi kalau misalnya tahu di quiz ya, Who Wants to be Millionaire, kita nggak tahu jawabannya, butuh clue, butuh bantuan, ini bisa diaktifkan. Nanti dia langsung kasih petunjuknya, nanti potonglah nilainya seperti itu. Ada out of bounds ya.
Jadi kalau misalnya, jadi nggak usah takut kalian mengoperasikan pembangkit ini ke arah yang tidak wajar. Contoh, mainin bahan bakar sampai steamnya 2000 derajat Celcius kan nggak mungkin. Steam itu kan biasanya cuma 500 derajat. Tiba-tiba ada of bounds, jadi dia jaga. Kalau misalnya udah nggak mungkin, si simulator akan stop atau freeze, ngasih tahu, ini nggak wajar, ayo turunkan gitu. Jadi dia bantu lah. Nah, jadi training simulator ini selain komponennya tadi ada grafik ya, display, sama model, dia ada namanya control system integration ya. Nah, kayak di bawah kotak bawah ini nih, ini contoh yang tadi yang anak-anak elektro pasti paham lah ini, ya, bikin logic algorithm dan lain-lain ya, kontrol algoritmnya, laddernya. Nah, di tiap vendor atau nanti tiap pembangkit dia pasti beda-beda kontrol sistemnya ya. Contoh ABB tampilannya seperti ini, kontrol sistemnya beda lagi ya. Atau ini Siemens dia punya tampilan berbeda, kontrol sistemnya juga beda. Atau ada Emerson tampilannya dia beda lagi, kontrol sistemnya beda. Jadi Simgenix ini bisa membuatkan simulator untuk ABB, untuk Siemens, Emerson, dan lain-lain dengan menggunakan translator. Ya. Jadi Simgenix akan mentranslate sehingga displaynya sama persis seperti Siemens dan lain-lain. Logic algoritma semua akan ditranslate dan bisa dilakukan. Jadi sama. Dan ini sudah banyak dilakukan di luar negeri. Ya, Honeywell, Foxborough, Mark 6, dan lain-lain semua. Itu macam-macam. Jadi nanti kita translate. Tampilannya jadi sama persis. Ya. Oke, jadi simulator ini tujuan utamanya ya adalah mencegah selain untuk safety agar operator atau engineer lebih kompeten, yaitu untuk safety dan juga menekan biaya asuransi ya. Dengan adanya simulator ini biasanya pembangkit jadi lebih murah biaya asuransi dan mencegah hal-hal seperti ini terjadi ya. Ini contoh kasus-kasus di pembangkit kalau dia meledak bagaimana efeknya, atau terbakar trafo, turbinnya meledak, ini cooling towernya hancur. Jadi fatal gitu kalau pengoperasian ini bahaya. Nanti saya akan demokan beberapa kasus kalau ada masalah bagaimana efeknya ya. Nah, ini simulator kita tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi Simgenix punya tahapan belajar atau punya kurikulumnya ya. Jadi dan ini kita translate dalam bentuk pelatihan atau training ya. Tergantung level mana nanti sertifikasinya mau diambil, level 2, level 3, level 4 antara itu ya. Jadi kalau misalnya level 2 atau level 3 bisa ambil modular kita. Jadi contoh ini training atau pelatihan khusus buat mempelajari circulating and cooling water system ya. Udah ada materinya apa aja, rundown-nya, dan ada exercise bagaimana kalau circulating water kita tiba-tiba melonjak temperaturnya contoh. Nah, ada lagi pelatihan atau modul kondensat system, materinya apa aja, rundown-nya ada di sini. Feed water system juga sama. Jadi contoh ada skenario nanti bagaimana kalau kita lagi bebannya maksimal 400 MW tiba-tiba pompa kita mati gitu. Pompa feed water pump-nya mati. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian ada tentang boiler, ini sama juga. Ada tentang pembakaran di boiler. Ada tentang turbin. Jadi ini satu modul khusus buat turbin doang, ada skenario-nya, pengoperasian di turbin dan lain-lain. Ada teorinya juga. Lalu generator. Nah, kalau misalnya mau ambil sertifikasi level 4, tadi kan jabatannya operator control room. Nah, ini paling pas ya. Jadi kita berlatih bagaimana kita startup satu pembangkit dari paling awal sampai paling akhir. Dari semuanya masih dingin, pipanya dingin, boilernya kosong, drumnya sampai nanti 400 megawatt ya. Jadi materinya apa aja ini semua dipelajari dari circulating water, condensate, feed water, boiler semua jadi satu kesatuan. Nah, ini yang paling banyak diambil. Kemarin mahasiswa Polban ambil ini, Batam juga ambil ini. Jadi yang keseluruhannya secara basicnya dulu yang dapat. Ada juga bagaimana kalau kita shutdown satu pembangkit. Ini semua masih yang basic. Nanti ada lagi paket-paket yang advance yang kita tahu kan biasanya untuk operator-operator yang udah berpengalaman. Ya. Di websitenya Simgenix bisa kita lihat bahwa harga training di sana di Amerika buat 1 minggu itu $6.000. Luar biasa sekali. Jadi menunjukkan bahwa simulator ini memang ya dia sesuatu yang lumayan mahal. Tetapi kita di Indonesia nawarkan ini hanya sekian persen saja dari harga ini. Murah sekali. Bahkan untuk mahasiswa sangat-sangat hampir tidak ada. Ini sangat murah lah ibarat CSR kita aja. Jadi nanti jangan kaget, oh kok ini ya. Tapi kita lihat di Amerika dengan tools yang sama, dengan simulator yang sama, dengan ruangan yang dibuat sedemikian rupa sama,
dengan komputer yang sama, dengan bahan ajar yang sama, harganya itu luar biasa. Kita bahkan cuma seberapa persen aja dari situ kita pasang buat teman-teman mahasiswa. Jadi nanti kalau memang bisa ada, harap ini dimanfaatkan, benar-benar dimanfaatkan, dipelajari dengan baik. Ya. Nah, dari tadi kita bicara tentang control room, control room, control room. Jadi control room ini atau ruang kendali ini mewakili mungkin 70-80% dari pengoperasian dari suatu pembangkit. Ya, ada sekitar 20% yang tidak bisa dilakukan di control room. Nah, ini 20% ini di prosedur kita selama ini hanya kita bayangkan. Kita bayangkan saja, oh bagaimana. Tidak bisa kita lakukan trainingnya. Nah, sekarang Simgenix punya yang terbaru namanya 3D Tech. Ya. Jadi ini seperti 4D, kalian pakai kacamata VR atau Oculus itu ya. Jadi kita benar-benar kayak ada di pembangkitnya ya. Benar bisa jalan, bisa bongkar semua. Jadi dengan adanya ini digabung dengan simulator tadi, 100% pembangkit itu ada di kampus ke teman-teman. Ya. Apa aja yang bisa dilakukan di sini contoh, kita bisa lakukan sistem identification training ya. Jadi kita bisa jalan keliling pembangkit, kemudian nanti dosen atau instruktur bisa highlight, bisa nunjukin, oh ini loh feed water heater, ini loh extraction line, dan lain. Nanti dia warnanya akan berubah-ubah. Bisa dibedain. Ya. Kemudian bisa juga untuk operation training. Ya, operator itu ada dua, field operator sama control room operator. Semua yang dilakukan control room operator bisa dilakukan oleh simulator kita. Nah, yang field operator ini sekarang benar-benar bisa kita lakukan di simulator pakai yang 4D ini. Contoh, sebelum operator control room akan menyalakan turbin, dia akan memerintahkan operator lapangan pergi, lihat, ngecek turbinnya, apakah ada noise, apa yang tidak wajar, dan ngecek arah putaran mungkin dan lain-lain ya. Jadi ini sekarang bisa dilakukan di sini di 4D ini ya. Kemudian kalau mungkin teman-teman pernah lihat ke bus di Klatia PLN dan lain-lain kan pasti lihat ada pompa yang besar sekali ya. Mereka suka bongkar dan lain-lainnya, turbin dicoba dibongkar, dilihat bilah-bilahnya. Nah, sekarang semua ini bisa dilakukan di simulator kita juga di 4D Pack ini sampai ke baut-bautnya bisa kita bongkar. Jadi ini lebih ke pembelajaran bagaimana kita maintenance atau pemeliharaan dari peralatan-peralatan di pembangkit. Kemudian bisa buat inspeksi dan conditioning monitoring, maintenance training dan planning. Nah, ini ada lockout dan take out, semua juga dilakukan di simulator, dan emergency response, ya. Bagaimana kalau ada kebakaran, bagaimana kita harus larinya kemana, padamkan apinya, semua ada di sini. Sekarang saya kasih coba lihat video singkat, sekitar 1 menit, ada 2 video. Nah, ini coba lihat. Ini contoh di maintenance, kalau kita mau rec out breaker. Jadi kalau kita pakai kacamata, kita serasa jadi orangnya, kita bisa benar-benar lakukan objektifnya apa, pilih bajunya dulu, kalau mau ganti breaker harus sesuai, dan lain-lain. Kita lihat. Di kanan sini ada kategorinya action, method, tools, dan lain-lain. Nah, sampai akhirnya komplit. Nah, jadi benar-benar kayak kita di lapangan sama contoh satu lagi mungkin. Lihat di, nah ini contoh di commissioning, inspeksi, dan monitoring. Jadi benar-benar saya lakukan juga di 4D ini. Objektifnya apa? Misalnya ini, mau putar pompa.
Oke. Jadi nanti kalau mau lihat jelasnya ada banyak, ada di tadi Simgenix YouTube channelnya ada, jadi bisa dilihat contoh-contoh call forwarding-nya di sana. Ya. Oke, nah ini ruangan kita yang ada di Bandung. Jadi ini waktu training mahasiswa-mahasiswa Polban, contoh di situ. Tahun ini juga mereka akan kirim lagi mahasiswanya untuk SKPI di kita. Nah, ini waktu kita training di Batam. Jadi kita pakai lab-nya, ruangannya di Batam, Politeknik Negeri Batam. Ini dosen-dosennya Politeknik Negeri Batam waktu training di sana, pakai komputer mereka, pakai monitor mereka. Jadi keunggulan utama Simgenix salah satunya adalah kita bisa mobile. Kita bisa training di mana aja, di Jakarta, di Bandung. Itu kita tinggal bawa dongle, kita instalasi software-nya, lalu kita bisa lakukan pelatihan di mana. Dan ini sangat mendukung karena industri itu banyak yang maunya in-house kalau training. Jadi ini bagus sekali. Nah ini ada bahkan lagi itu ada beberapa operator yang ikut training di kita. Ini waktu di UI, di PNJ, Politeknik Negeri Jakarta. Nah ini waktu kita training di Amerika, jadi bisa dilihat bahwa toolsnya sama, medianya sama, semuanya sama ya. Ini Mark Drake, prinsipalnya Simgenix, dia 35 tahun jadi operator, dia yang buat ini semua simulatornya. Ini ada beberapa testimoni. Jadi teman-teman mahasiswa ya sangat senang biasanya kalau udah ikut pelatihan ini karena memberikan gambaran bagaimana sih operasional dari pembangkit yang real. Jadi benar-benar serasa jadi operator control room lah. Nah, terakhir saya akan demokan beberapa case ya pakai simulator ini. Karena cuma pakai satu layar agak sulit, memang harus tidak, kita pakai 4 monitor. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa SOP atau